Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam menutup satu pekan yang akan kita jalani. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Galatia 5 ayat 7. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, madung denggan yan najolo marjuang hamu, isedehe nama katai hamu aso ulang, mengatahi hamu aso ulang di patulus hamu natigori. Dalam bahasa Indonesia, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada awalnya orang-orang Galatia adalah orang-orang yang bersemangat ketika menerima firman Tuhan. Mereka memiliki totalitas untuk menjadi semakin mengenal Tuhan dengan meninggalkan kejahatan-kejahatan. Mereka hidup di dalam prinsip kehidupan baru, di mana yang lama sudah berlalu dan dia semakin mendekat kepada Tuhan. Namun perjalanan yang demikian tidak lama dalam hidup mereka. Oleh karena adanya tantangan, godaan-godaan daripada pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan tentang bagaimana indahnya dunia ini dan tidak perlu untuk memikirkan sorga, itulah membuat hambar dalam diri mereka. Ada juga pemahaman-pemahaman yang mementingkan kepentingan duniawi daripada kepentingan sorgawi. Hal ini menjadikan umat itu menjadi semakin jauh kepada Tuhan dan menjadi mengutamakan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, ketika Paulus menuliskan surat Galatia ini, dia menginginkan agar jemaat Galatia menyadari bahwa mereka haruslah semakin dekat kepada Tuhan. Mereka harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Karena memang ketika mereka sudah mengenal Kristus Yesus, maka diperlukan kesetiaan tetap untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi yang terjadi. Oleh karena itu, pada firman Tuhan kali ini, Paulus menanyakan siapakah yang menjadi menghalangi mereka sehingga mereka merubah hatinya. Sesungguhnya yang mau ditekankan oleh Paulus, janganlah berubah tentang imannya. Meski apapun yang terjadi, mereka harus tetap mengimani dan tetap berpegang kepada perintah dan keinginan Yesus dalam hidup mereka. Dalam firman Tuhan kali ini dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Artinya, dahulunya mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, untuk menyenangkan hati Allah. Namun apa yang terjadi? Mereka menjadi surut semangatnya. Oleh karena situasi yang terjadi, mereka menjadi fokus kepada diri mereka sendiri, bukan lagi fokus kepada keinginan Allah. Oleh karena itu, firman ini sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan sebagai orang percaya dibutuhkan konsistensi untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika kita konsisten mengimani dan mempercayai Tuhan dalam hidup kita, pada saat itulah kita sampai kepada apa yang dikatakan oleh Wahyu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan engkau akan beroleh mahkota kehidupan. Kesetiaan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, itulah yang diingatkan oleh Paulus bagi kehidupan kita saat ini. Di mana ketika kita setia sampai akhir, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah disediakan Tuhan bagi hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari tetap segarkan semangatmu, mari tetap menyala imanmu untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan oleh karena keadaan dunia, oleh karena situasi yang terjadi, oleh karena beban-beban hidup yang terjadi, kita semakin menjauh daripada Tuhan. Biarlah kita semakin dekat, mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi tetap berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami agar semangat terus kami melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Jadikan kami tetap mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam segala situasi yang terjadi. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.